Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai aset TAP. Oke, kita akan sama-sama belajar ya mengenai aset TAP. Saya akan share terlebih dahulu untuk materinya. Oke, di sini kita akan belajar mengenai aset tetap. Ya, sebelumnya kita sudah menyimak video-video pembelajaran lainnya ya dalam hal ini ya untuk akuntansi pajak. Nah, di sini terkait dengan aset tetap tentunya kita ada mengenal yang namanya aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Nah, aset tetap berwujud di sini itu adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Ini lebih dari 1 tahun, misalnya bangunan, mesin-mesin. Nah, ini termasuk dalam aset tetap berwujud. Nah, kemudian ada juga aset tetap tidak berwujud. Nah, aset tetap tidak berwujud di sini umumnya dalam bentuk hak-hak baik yang diperoleh dari kreasi sendiri maupun diperoleh dari pihak lain, misalnya hak paten, hak atas merek dagang. Ini salah satu contoh dari aset tetap tidak berwujud. Nah, transaksi aset tetap berwujud di sini itu yang pertama, perolehan aset tetap ini dilihat dari pembelian, penukaran, sumbangan, ya, kemudian ada pengeluaran-pengeluaran selama masa penggunaan aset tetap, kemudian dalam pengeluaran-pengeluaran selama aset penggunaan tetap ada capital expenditure ya, kemudian ada revenue, kemudian yang ketiga adalah penyusutan atau depresiasi. Yang keempat adalah penghentian aset tetap. Ini dikenakan karena dijual, ditukar, rusak, nah itu masuk dalam penghentian aset tetap. Baiklah, yang pertama adalah kita ke perolehan aset tetap. Nah, harga perolehan aset tetap itu adalah semua pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai siap untuk digunakan. Misalnya, pembelian mesin meliputi ada harga barangnya, asuransinya, biaya angkutnya, biaya pemasangan, dan lain-lain sampai mesin tersebut siap untuk dipakai. Nah, ini nanti masuk dalam akumulasi total harga perolehan aset tetap. Contohnya misalkan ketika impor mesin, di sini ada pengeluaran untuk mesin sampai siap digunakan. Yang pertama ada chip misalkan 20.000 ya US dollar, kemudian biaya masuknya 10%, PPh pasal 2-nya 2,5%, PPN-nya 10%, PPNBM-nya 20%. Biaya-biaya di pelabuhan 2 juta rupiah ya, kemudian biaya angkut ke pabrik 1 juta rupiah, biaya pemasangan dan uji coba 5 juta rupiah, kurs MENQ di sini 1 US-nya adalah 9.000 rupiah, kurs BI-nya adalah 1 US dollar-nya adalah 9.100 rupiah. Nah, ini dari contoh di sini ya kita lihat ya. Nah, dari informasi ini berarti semua nanti diperhitungkan ya di dalam menentukan berapa nilai harga perolehan aset tetap tersebut. Nah, jadi semua biaya-biaya yang ada termasuk biaya di pelabuhan, biaya angkut, biaya pemasangan, ini semuanya kita perhitungkan nanti masuk dalam nilai harga perolehan. Nah, kemudian perolehan karena penukaran dengan sekuritas atau aset atau saham modal. Nah, di sini aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan sebagai aset perusahaan dicatat sebesar harga pasar sekuritas yang bersangkutan. Ya, di sini. Nah, pertukaran aset tetap di sini pertukaran aset tetap dengan saham atau obligasi yang diterbitkan perusahaan tentunya akan dicatat pada akun modal saham atau utang obligasi sebesar nilai penominalnya dan selisihnya dicatat dalam akun premium atau agio atau diskon disagio. Nah, penukaran dengan saham modal, ini misalkan contohnya PT Alfa menukar sebuah mesin dengan 1.000 lembar saham biasa milik perusahaan nominal 100.000 rupiah pada saat penukaran harga pasar saham sebesar 110 per lembar.
Nah, jurnal penukaran di sini adalah di sini karena terkait dengan mesin ya. Debitnya berarti mesin, ya. Kemudian to modal saham biasa, common stock dan agio saham ya atau premium on stock. Nah, di sini. Nah, kemudian selanjutnya di sini perolehan karena sumbangan atau donasi, ya, aset tetap yang diperoleh dari sumbangan pada umumnya dicatat dengan harga pasarnya. Jadi kan terkadang kita memperoleh aset karena sumber dari sumbangan misalkan. Ini contoh saja ya. Nah, ini dicatatnya dengan harga pasarnya. Kemudian aset tetap yang dibuat atau dibangun sendiri. Nah, apabila perusahaan membuat sendiri aset tetapnya, misalnya membangun sendiri gedung pabrik, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan merupakan harga perolehannya. Ya, di sini termasuk biaya bahan atau materialnya, kemudian upahnya, ya kan, kemudian fee arsitek dan lain-lain. Nah, ini nanti akan menjadi akumulasi untuk menentukan nilai harga perolehannya. Nah, apabila pembuatan aset ini menggunakan dana dari pinjaman bank ya, bunga pinjaman yang boleh dibebankan sebagai harga pokok atau perolehan adalah bunga yang dibayar selama masa pembuatan atau pembangunan. Nah, ini bisa masuk ya. Nah, jadi selama masa pembuatan atau pembangunan itu ada nilai bunganya itu yang bisa dipergunakan. Misalnya, pendanaan dari bank untuk membangun pabrik sebesar 300 juta. Bunga dibayar dari bulan Januari sampai dengan Desember 2012. Nah, penggunaan pabrik selesai bulan Agustus 2012. Misalkan, maka bunga yang boleh menjadi bagian harga pokok bunga yang dibayar sampai bulan Agustus. Ya, karena penyelesaian pembangunannya kan hanya sampai dengan bulan Agustus 2012. Sehingga yang bisa diperhitungkan adalah hanya sampai dengan bulan Agustus 2012. Nah, untuk bangunan yang dibuat sendiri, ini untuk pembangunan yang dibuat sendiri itu akan dikenakan PPN ya, jika luasnya melebihi 200 meter persegi. Nah, ini namanya PPN MBS atau PPN membangun sendiri. Nah, PPN terutangnya itu dibayar sendiri. Nah, tarifnya adalah 10% dikalikan dengan 20% dikalikan dengan total semua biaya pembangunan. Ya, pembangunannya berapa? Berarti kan 2% ya, 10% dikalikan 20% dikalikan dengan biaya pembangunan. Nah, untuk bangunan yang dibuat sendiri itu akan dikenakan PPN jika luasnya melebihi 200 meter persegi. Nah, jadi kalau di atas 200 meter persegi, berarti paling sedikit adalah 200 meter, itu akan dikenakan PPN. Membangun sendiri yang tadi 10% kali 20% dikalikan biaya pembangunan. Tapi kalau luasnya di bawah 200 meter persegi, itu tidak dikenakan PPN membangun sendiri. Ya, jadi tidak dikenakan. Jadi ada batas luas bangunannya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan biaya-biaya selama masa penggunaan aset tetap. Nah, di sini aset tetap yang dimiliki dan digunakan perusahaan akan memerlukan pengeluaran-pengeluaran yang tujuannya adalah agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, ini dikelompokkan ke dalam dua biaya ya, ada capital X ya, kemudian revenue ya. Nah, di sini. Nah, yang pertama adalah pengeluaran modal ya atau capital expenditure di sini. Pengeluaran modal yaitu pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah nilai aset. Nah, karena itu akan dikapitalisasi ke dalam aset yang bersangkutan. Contohnya, misalkan pengeluaran uang untuk perbaikan atau penambahan sehingga dapat menambah kapasitas jam kerja mesin atau menambah jumlah produksi per hari, misalnya semua kapasitas sehari 2 ton. Dengan perbaikan ini sehari menjadi 3 ton, dibayar senilai 25 juta rupiah. Nah, berarti di sini jurnalnya adalah mesin ya, karena terkait dengan mesin tuh kas. Ya, 25 juta rupiah. Nah, kemudian pengeluaran pendapatan revenue ya. Nah, di sini yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bersifat mempertahankan keadaan atau kondisi aset tetap pada kondisi semula dicatat sebagai biaya pada tahun yang bersangkutan. Contoh, pemeliharaan mesin, pemeliharaan rutin mesin pabrik ya dibayar senilai 500.000. Nah,
Di sini berarti jurnalnya adalah biaya pemeliharaan to kas sebesar 500.000. Nah, ini masuk dalam kategori pengeluaran pendapatan ya. Karena apa? Karena sifat pengeluarannya ini untuk mempertahankan kondisi aset tetap supaya kondisinya tetap pada kondisi semula ya. Kan dengan adanya pemeliharaan terhadap aset, maka diharapkan asetnya itu akan ya baik ya, bagus-bagus saja gitu. Nah, jadi tidak ada kerusakan nanti sehingga butuhlah namanya biaya pemeliharaan. Nah, ini tentunya harus dilaksanakan biaya pemeliharaan secara rutin kan supaya mesin pabrik bisa beroperasional dengan baik setiap waktu seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah depresiasi atau penyusutan. Nah, depresiasi atau penyusutan adalah sebagian dari harga perolehan aset tetap yang secara sistematis itu dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansi. Makanya Anda mungkin sudah pernah mendengar ya ketika menyusun laporan keuangan di posisi laporan laba rugi ya, laporan keuangan laporan laba rugi ya, itu ada yang namanya biaya penyusutan. Nah, itu kan menjadi beban setiap periode akuntansi. Ya kan? Pernah dengar kan ya yang namanya biaya penyusutan. Nah, di sini terkait dengan metode perhitungan depresiasi atau penyusutan, itu kita sudah mengenal ada metode garis lurus, kemudian ada metode jam jasa atau unit produksi, kemudian ada metode jumlah angka tahun, ya kan, ada metode saldo menurun ganda, ya kan, yang pernah Anda dengar ya. Nah, di sini terkait dengan metode garis lurus, jam jasa dan unit produksi, jumlah angka tahun itu menggunakan nilai residu. Metode saldo menurun ganda menggunakan dasar nilai buku atau book value. Nah, kita ke depresiasi fiskal atau penyusutan fiskal. Nah, penyusutan terkait dengan penyusutan fiskal di sini, metode yang diperbolehkan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Tentunya ini harus taat asas atau konsisten sehingga kenapa harus taat asas dan konsisten ya kalau di perpajakan karena ketika kita sudah konsisten atau sudah taat asas menggunakan garis lurus misalkan itu harus konsisten kita menggunakan metode yang sama seperti itu kan nggak mungkin ya misalkan tahun kemarin kita menggunakan metode garis lurus kemudian tahun sekarang kita menggunakan metode yang lain. Nah, makanya di Undang-Undang Pajak itu diatur bahwa dalam penggunaan depresiasi fiskal atau penyusutan fiskal itu harus taat asas, harus dilakukan secara taat asas dan konsisten. Dan metode yang diperbolehkan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Nah, terkait dengan penyusutan fiskal di sini tidak dihitung nilai residu ya kan? Kemudian penyusutan atau depresiasi itu dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran. Nah, untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, ya, penyusutan itu dimulai pada bulan selesainya pengerjaan tersebut. Nah, tentunya dengan persetujuan ya Dirjen Pajak, ya wajib pajak diperbolehkan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan atau pada bulan harta bersangkutan mulai menghasilkan ya. Ini yang perlu dibarisbawahi terkait dengan penyusutan fiskal ya harus dilakukan secara taat asas dan konsisten. Dan metode yang diperbolehkan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Nah, jika menggunakan metode saldo menurun, maka di sini ya, jika menggunakan metode saldo menurun, maka pada tahun ke-N harus disusutkan sekaligus. Ya. Kemudian penggantian asuransi merupakan objek pajak penghasilan pada tahun diterimanya penggantian. Nah, jika aktiva tetap dihentikan atau dijual atau rusak, maka keuntungan atau kerugian diakui pada aktiva tetap tersebut dihentikan. Nah, kita lihat pada tabel depresiasi fiskal di sini ada kelompok harta berwujud ya di akuntansi sebelumnya di pengantar akuntansi atau akuntansi keuangan menengah mungkin Anda sudah pernah belajar mengenai penyusutan fiskal. Nah, di sini kita lihat ada kelompok harta berwujud di sini ada yang bukan bangunan dan bangunan permanen non permanen ya. Di sini kelompok 1 4 tahun ya. Kemudian tarif metode garis lurusnya adalah 25%, tarif metode saldo menurunnya adalah 50%.
Kelompok 2 8 tahun 12,5%. Kemudian tarif metode saldo menurun 25%, kelompok 3. Nah, ini bisa Anda lihat di tabel depresiasi fiskal. Nah, kita lanjutkan ke amortisasi fiskal. Nah, terkait dengan amortisasi fiskal, di sini metode yang boleh dipergunakan adalah garis lurus atau saldo menurun, ya. Nah, amortisasi ini untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun di bidang pertambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan metode satuan produksi. Nah, paling tinggi adalah 20% setahun. Nah, apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud, di sini nilai sisa buku diakui sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. Nah, di sini terkait dengan goodwill itu tidak boleh diamortisasi karena tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perusahaan, ya. Nah, kita lihat amortisasi fiskal ya. Di sini ada kelompok harta tidak berwujud, ya ada kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Anda bisa lihat di dalam tabel. Ini ada masa manfaatnya dari 4 tahun ya. Tarif depresiasi garis lurusnya adalah 25%, tarif depresiasi saldo menurunnya adalah 50%. Nah, dan seterusnya Anda bisa lihat di tabel amortisasi fiskal yang bisa Anda lihat di PPT yang Ibu share ya. Oke. Selanjutnya tadi sudah kita perolehan aset tetap ya. Kemudian sekarang kita ke penghentian aktiva tetap atau aset tetap. Nah, aset tetap bisa dihentikan pemakaiannya. Nah, dengan cara dijual, ditukar atau rusak. Nah, pada waktu aset tetap dihentikan pemakaiannya, maka semua akun yang berhubungan dengan aset tetap tersebut dihapuskan. Nah, baik dalam penjualan maupun penukaran terdapat kemungkinan terjadinya laba atau rugi, yaitu selisih antara nilai jual atau nilai tukar dengan nilai buku. Apabila rusak, maka nilai kerugian sama dengan nilai buku. Nah, terkait dengan penjualan aset tetap, nah ini dapat kita lihat ya, contohnya misalkan mesin dibeli pada tanggal 1 Januari 2008 dengan harga 32 juta. Pada tanggal 1 Juli 2012 dijual dengan harga 20 juta. Mesin tersebut ditaksir umurnya 5 tahun dan metode penyusutannya menggunakan garis lurus. Taksiran nilai residu adalah 2 juta. Nah, di sini kita lihat harga perolehan mesin tanggal 1 2008 adalah 32 juta. Akumulasi penyusutan sampai dengan 17 2012 adalah 27 juta. Nah, di sini nilai buku aktiva tetap saat dijual adalah 5 juta. Ya, 32 dikurangi dengan 27. Ya kan? Kemudian harga jualnya kita lihat di soal adalah 20 juta. Ya, berarti ada laba nilai bukunya kan 5 juta. Ya, laba penjualannya berarti di sini ya, harga jualnya 20 juta, nilai bukunya 5 juta. Berarti ada laba penjualan di sini adalah 15 juta. Ya, karena harga jualnya 20, nilai buku aktiva tetap saat dijualnya adalah 5 juta, kan dikurangi penyusutan, ya kan? Nah, di sini jurnalnya adalah kas, ya, kas berarti 20 juta, akumulasi penyusutannya adalah 27, ya kan? Kemudian tuh mesin sama laba penjualan mesin 32 dan 15. Gitu ya. Nah, selanjutnya aset tetap dapat ditukar dengan aset yang sejenis, yaitu aset yang sama fungsinya atau dengan aset yang tidak sejenis. Dalam penukaran aset yang sejenis tidak diakui adanya laba apabila nilai tukar aktiva yang diterima itu adalah lebih besar dari nilai buku aktiva yang diterima. Gitu ya. Nah, selisih yang terjadi akan mengurangi nilai aktiva tetap yang diterima. Nah, di sini kalau misalkan rusak secara teknis, nah merupakan kerugian yang disebabkan kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam. Nah, apabila aset tetap diasuransikan, penggantian asuransi akan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain, ya, other income pada saat diterima. Nah, ini kalau rusak secara teknis. Nah, kita lihat ke penukaran similar aset. Penukaran mesin yang sama fungsinya tidak diakui laba karena penukaran, ya. Nah, di sini mesin lama contohnya harga perolehannya 32.
akumulasi penyusutannya 27, nilai bukunya 5 juta. Nilai pasar mesin baru adalah 8.500.000. Nah, di sini jurnalnya adalah mesin baru ya dan akumulasi penyusutan ya 5 juta dan 27 juta berarti itu mesin lama sebesar 32 juta. Nah, oke, kita lanjutkan yang terakhir tentang revaluasi aktiva tetap atau revaluasi aset tetap. Nah, perbedaan penyusutan komersial dengan penyusutan fiskal merupakan perbedaan waktu. Nah, revaluasi aset tetap di sini kita tahu adalah suatu penilaian kembali aset tetap yang dimiliki perusahaan sehingga dapat sesuai dengan harga pasar saat dilakukan revaluasi tersebut. Nah, revaluasi ini hanya dapat dilakukan tentunya melalui ketentuan pemerintah. Nah, di sini ada beberapa ketentuan pemerintah, diantaranya adalah Kepmenq nomor 384 KMK 0498, kemudian ada Kepmenq nomor 486 KMK 2002, kemudian ada Kep DJB, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor 519 PJ 2002. Nah, yang dapat melakukan revaluasi adalah badan dan BUT. Maksudnya wajib pajak badan ya yang berbentuk PT, CP gitu kan yaitu termasuk dalam kategori wajib pajak badan dan BUT. Nah, aset tetap yang berada di Indonesia. Ini ketentuannya. Kemudian harus dilakukan oleh perusahaan jasa penilai atau appraisal. Nah, jadi harus ada penilaian ya penilaian tentunya oleh jasa penilai atau appraisal di sini. Nah, penilaian kembali itu berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar. Ya, nilai pasar saat ini berapa atau nilai wajarnya. Nah, itu yang menjadi dasar penilaian kembali. Nah, WP orang pribadi yang melakukan pembukuan tidak dapat melakukan revaluasi. Nah, jadi saat ini adalah untuk badan dan BUT. Nah, menurut perpajakan, revaluasi aset tetap berarti menyesuaikan harga perolehan aset tetap dengan harga pasar. Nah, pajak menganggap bahwa revaluasi perusahaan diuntungkan. Karena itu, di sini atas selisih yang terjadi dapat dikenakan pajak. Nah, selisih penilaian kembali dikenakan pajak penghasilan 10% final setelah dikompensasikan dengan rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya. Nah, terkait dengan treatment jurnal revaluasi aset tetap di sini adalah aset tetap tuh selisih penilaian kembali. Kemudian PPh final atas revaluasi aset tetap tuh kas. Ya, ini jurnalnya. Kita bisa lihat ke contoh ya terakhir di sini. PT Abadi pada tanggal 31 Desember 2009 akan melakukan revaluasi aset tetap. Tanah, harga perolehan tahun 2004 adalah 500 juta, direvaluasi menjadi 1 M ya di sini. Kemudian bangunan permanen, harga perolehan tahun 2004 600 juta, nilai buku 510, direvaluasi menjadi 850 juta. Mesin, harga perolehan 2004 100 juta, nilai buku 68.750, direvaluasi menjadi 200 juta. Kemudian penghasilan pada tahun 2009 sebesar 350 juta. Rugi fiskal yang belum dikompensasikan, ini ada rugi fiskal tahun 2006-78 ini 115 juta, 125 dan 150. Nah, kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan adalah 350 juta. Dikurangi 150 juta. Dikurangi 125, dikurangi 115. Nah, ini 350 kan penghasilan pada tahun 2009 ya. Nah, harga pasar di sini adalah total berarti 2,5 ya. Ini 850 ya 200 ya. Nah, di sini harga pasar total 2M 50 juta, nilai buku 1138750, selisih penilaian kembali adalah 911.250. Nah, PPh final berarti dari selisihnya ya. Ini berarti 10% dikalikan 911.250 juta ya. Nah, di sini ya. Nah, dikurangi dengan 40 juta. Ini kan ya, dari sini nih, kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan ya, 350 nih. Kemudian ketemulah 87.100.000. Nah, jurnalnya di sini adalah tanah, ya, tanah 500 juta,
bangunan 340 juta, mesin 131.250, tuh selisih penilaian kembali ya, 971.250 ya. Kemudian PPh final di sini tadi 10% ya, 10%-nya dari tadi 911.250 dikurangi 40 ya. Nah, di sini adalah 87.100 tuh kas atau bank sebesar 87.100. Nah, ini adalah treatment jurnal ya. Ketika ada terjadi revaluasi aset tetap ya. Jadi revaluasi aktiva tetap di sini kita tahu bahwa selisihnya ini nanti akan dikenakan PPh final sebesar 10%. Nah, kita telah selesai belajar ya, telah selesai sama-sama mempelajari mengenai aset tetap ya sampai dengan revaluasi aset tetap. Nah, ini terkait dengan perhitungan penyusutan ya, Anda sudah mempelajari kan saat Anda pengantar akuntansi atau akuntansi keuangan menengah, nanti kita akan ada praktika terkait dengan penyusutan seperti itu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi terkait dengan aset tetap, bagaimana aset tetap ya yang bisa digunakan dalam pajak ya, tentunya itu harus taat asas ya tadi atau harus konsisten. Penyusutan atau depresiasi yang bisa digunakan tadi adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun, tentunya harus sesuai dengan taat asas dan konsisten ya. Jadi harus konsisten ya, tidak bisa kita berubah-ubah gitu kan ya, berubah-ubah. Misalkan tahun ini kita menggunakan garis lurus, kemudian selanjutnya kita menggunakan saldo menurun. Nah, itu tidak konsisten ya. Seperti itu. Nah, ini jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan metode penyusutan fiskal atau depresiasi fiskal. Kita harus benar-benar taat asas dan konsisten ya. Jadi metode yang diperbolehkan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun, dengan catatan harus taat asas atau konsisten ya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik dalam penyampaian melalui PPT, pengetikan ya, khususnya dalam pengetikan angka ataupun dalam penyampaian kata-kata ya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini yang dapat kita pelajari terkait dengan aset tetap bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua ya. Jadi bisa manfaat untuk kedepannya, baik sekarang maupun kedepannya, seperti itu ya. Tentunya kebermanfaatan bagi banyak orang ya, kebermanfaatan ya untuk banyak orang ya, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya terkait dengan akuntansi pajak. Nanti kita bisa ketemu lagi dengan video-video dengan topik yang berbeda tentunya. Itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.